Pak. materi dari kelompok 3. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa, NIM 18.414. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Sejarah lahirnya jurnalistik di dunia, sebagian literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna yakni papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi sejarah ini, dan diyakini sebagai produk jurnalistik pertama adalah Pers Media Massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Pada masa kekuasaan Julius Caesar memerintah agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan. Akta Diurna demikian pula dengan pemberitaan tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan kepada rakyat. Dari kata Akta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurnal, dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Perancis menjadi jour jour dan bahasa Inggris jurnal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Sedangkan dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Seperti teman-teman pasti tahu bagaimana kejadian atau bagaimana peristiwa kisah Nabi Nuh. Begitulah merupakan salah satu cikal bakal munculnya pertama kali jurnalistik di Indonesia yang dilihat dari segi kejadian atau peristiwanya Nabi Nuh. Kemudian kita masuk ke perkembangan jurnalistik di dunia. Masa perkembangan kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis meluas pada masa peradaban Mesir ketika masyarakatnya menentukan teknik pembuatan kertas dari serat pohon yang bernama papirus. Pada abad ke-8 Masehi, tepatnya pada tahun 911 Masehi di Cina, muncul surat kabar dari istana. Kemudian pada tahun 1341 Masehi, Kaisar Agunso mendengarkan surat kabar itu secara teratur dalam seminggu. Pada abad ke-18, jurnalistik merupakan bisnis atau alat politik pertimbangan sebuah profesi. Komentar-komentar tentang politik misalnya sudah bermunculan pada masa ini. Demikian pula tentang keterampilan desain perwajahan muncul berkembangan, demikian pula kemajuan teknik percetaan. Pada abad ini juga perkembangan jurnalistik mulai diwarnai perjuangan panjang kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Pelopor surat kabar sebagai media pemberitaan pertama kali adalah Gazzetta, lahir di Venesia, Italia pada tahun 1531 Masehi. Pada saat itu, Republik Venesia sedang berperang melawan Sultan Sulaiman. Adapun ciri khas jurnalistik adalah jurnalistik kuning. Jurnalistik kuning adalah pemberitaannya yang bombastis, sensasional, yang memuat judul utama yang menarik perhatian publik, yang bertujuan hanya untuk meningkatkan perjualan. Namun jurnalistik kuning tidak bertahan lama seiring dengan munculnya kesadaran jurnalistik sebagai profesi. Catatan surat kabar generasi pertama awalnya memang pastisan, serta dengan munculnya penyerang politis dan presiden tanpa pemerintahan secara subjektif dan objektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 3 yang berjudul sejarah. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2 saya akan membacakan materi saya atau
presentasikan materi saya, yaitu konsep-konsep pers. Adapun yang saya pahami dari teori-teori pers, sorry Pak. Teori-teori pers yaitu media atau adapun yaitu media yang memberikan informasi kepada masyarakat yang berupa media cetak seperti majalah tabloid maupun surat kabar, dan juga bisa berupa penyiaran melalui radio, televisi maupun internet. Telepon tadi. Adapun teori-teori pers terbagi menjadi tiga menurut adapun teori pers yang adapun teori pers yang pertama itu lebih condong kepada pemerintahan, sehingga media-media massa itu tidak boleh mengeluarkan suatu berita untuk menginformasikan kepada masyarakat kecuali tanpa persetujuan dari pemerintah. Dan kedua, teori pers libertarian itu lebih condong ke masyarakat, untuk lebih menyorot kepada pemerintahan, apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah buat kepada kebijakan sosial maupun kepada masyarakat. Dan ketiga itu teori pers yang dimana pemerintahan itu tidak boleh mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat, dan tidak boleh mengambil keputusan apabila bukan untuk kepentingan umum. Dan yang teori pers terakhir itu yang dimana lebih condong kepada tujuan partai dan kebijakan partai. Mungkin sampai di situ penjelasan saya. Bisa dibaca mungkin apabila belum jelas mengenai penjelasan saya, bisa dibaca di materi yang saya bagikan di grup WA. Ya, terima kasih. Salam, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.